sih waktu masuk KPB tuh sempat berpikir khawatir juga kalau Binus tuh nggak mendapat kesempatan untuk dapat pelajaran seperti di SMA lain yang reguler gitu, sesuai dengan kurikulum Depdiknas ya. Tapi setelah menjalani nggak khawatir juga karena pembentukan karakter, pencarian jati diri, dan pencarian minat bakat itu yang dilakukan di KPB itu sangat penting, lebih penting gitu. Nah, dan juga sangat bermanfaat ya. Ilmu-ilmu lain yang didapat seperti SMA lain sebenarnya bisa dicari dari sumber-sumber lain gitu. Untuk berkegiatan bareng komunitas, aku udah pernah berkegiatan bareng organisasi YPBB. Jadi di situ aku belajar tentang cara pengolahan sampah. Untuk di komunitas sendiri, aku kegiatannya ngapain sih, kita di situ belajar untuk ngikutin kegiatan atau program si komunitas tersebut gitu. Yang aku belajar di YPBB itu ada DTDE dan DTDC. Itu di situ kita belajar untuk edukasi ke masyarakat mengenai pengolahan sampah. Oke. Pastinya banyak banget dari yang proyek kolektif sampai proyek mandiri, dari proyek yang benar-benar baru buat aku kayak Meet Up sampai proyek yang cukup familiar kayak Gym dan pameran. Aku belajar banyak dari mentor sama feedback juga. Dari aku refleksi diri, terus aku ada lebih banyak komparasi, terus dapat banyak masukan dari orang-orang, itu membantu aku ngebangun pola pikir yang akhirnya bisa aku buat kesimpulan apa gitu. Hambatan ada banyak, mulai dari manajemen waktu, aku suka telat, sampai yang paling utama menentukan prioritas. Biasa di KPB tuh kita ngobrol dulu. Nah, sudah ngobrol tiba-tiba muncul ide kan. Nah, si ide ini kita akan tantang, idenya mau dijadiin project nggak? Nah, terus kalau ternyata oke, kita bisa nih ngejadiin ide ini sebagai project. Nah, nanti begitu kita bilang oke, kita jadiin project, hanya kita kan kayak butuh mentor, butuh apa, dan disitulah kita akhirnya bekerja sama dengan komunitas. Jadi mereka sebagai narasumber, sebagai mentor, atau sebagai teman gitu. Nah, misalnya anak-anak KPB udah bikin project, otomatis pengalaman naik kan, pengalaman naik, skill naik, itu perlu diuji. Nah, ujian pertama adalah magang. Oke, aku sudah melakukan project ini dan itu berhasil ataupun gagal, aku udah ngerti nih project ini kayak gimana. Sekarang saatnya aku menguji ilmuku ke tempat lain yang lebih luas, aku magang. Oh, di magang aku dapat pengalaman udah lebih luas kan daripada di sekolah, di magang. Nah, begitu udah selesai dari magang, ke yang lebih luas lagi, live in. Nah, kalau misalnya mau masuk KPB, misalnya dari SMP, biasanya mereka tuh ada perkenalan dulu apa itu KPB di SMP-nya. Setelah mereka mendapat sesi perkenalan KPB, mereka akan diminta untuk membuat sebuah proyek yang kira-kira bisa cocok nih sama KPB apa. Terus nanti mereka presentasi tentang proyek-proyeknya. Setelah itu nanti mereka akan masuk ke dalam masa transisi ke KPB. Nah, di masa transisi KPB ini, dia itu akan dilihat nih apakah proyek yang dia bikin sesuai atau enggak. Itu juga sama buat teman-teman yang berasal dari luar, tapi mereka di situ nanti akan ada trialnya dulu. Trialnya itu biasanya 3 bulan dan 6 bulan. Oke, untuk materinya sendiri di KPB kita belajarnya sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya merasa butuh, kita bisa mengajukan ke kakak fasilitator gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga, kita bisa belajar sendiri di rumah masing-masing. Bisa lewat online, bisa lewat les, banyak lagi gitu. Pertama yang paling mendasar tuh kurikulumnya KPB sangat cair. Sangat berbeda dengan SMK dan SMA yang udah punya target, udah punya acuan yang cukup baku gitu ya. Yang kedua mungkin orientasinya juga berbeda gitu. KPB membebaskan tanda petik anaknya untuk jadi apapun setelah dari KPB. Entah itu bekerja, entah itu kuliah, entah itu yang lain, apapun itu. Bedanya kalau K10 tuh kita belajar untuk bareng-bareng. Gimana sih bareng-bareng bikin project, gimana bareng-bareng menghadapi persoalan. Nah, di K11 kita pecah tuh individu. Aku, satu-satu. Jadi gimana masing-masing mengembangkan skillnya masing-masing tuh. Begitu K12 dengan skill individu yang udah naik, kolaborasi. Nanti teman-teman di KPB itu mudah-mudahan harapannya dia ketemu, oh aku kayak begini, masyarakat aku kayak begini, kebutuhannya seperti ini, masalahnya ini, apa yang aku bisa lakukan di tengah masyarakat yang seperti ini gitu. Nah gitu ketemu ya, ada tujuan, istilah umumnya purpose gitu ya. Kalau itu juga nyambung dengan passion dia ya, kesukaan, minat dan lain sebagainya, nah itu dia akan ketemu, oh ini yang akan aku lakukan nanti dalam hidup aku gitu. Jadi sebetulnya proses 3 tahun itu harapannya ya membantu teman-teman yang belajar di KPB itu untuk ketemu itu gitu. Di KPB ini fundamentalnya sih sama pendidikan holistik ya.
konsep itu dipikirkan, dicari mana yang paling pas, akhirnya ketemu yang namanya community based learning gitu ya. Pembelajaran berbasis komunitas. Nah, di SMP-nya berbasis proyek, di SMA-nya berbasis komunitas. Nah, anak-anak akan bisa sangat belajar di luar sekolah ya, banyak belajar di luar sekolah, sekali-sekali di sekolah, dan pembelajarannya itu akan memang sangat holistik ya, karena memang betul-betul nyembur di tengah masyarakat gitu. Ya kita kalau di sekolah-sekolah lain mungkin ada asesmen yang sifatnya akademis, kalau di Semi Palar kita akan minta anak-anak merefleksikan sejauh mana mereka kenal diri sendiri, terus apa yang jadi rencana ya sejauh ini, rencana ke depannya apa, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Walaupun mungkin berubah, nggak masalah, memang kemungkinan besar akan berubah, tapi kita akan mendorong teman-teman udah mulai berpikir ke arah sana gitu ya. Karena SMIPA ini adalah hal yang baru buat kami ya, terutama buat Abrar. Tentunya perlu waktu kita untuk beradaptasi, perlu waktu untuk Abrar beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi, tema, dan sistem pembelajaran di SMIPA. Tentunya banyak hal-hal, banyak warna yang terjadi di setiap keseharian Abrar dalam berkomunikasi dengan temannya, juga dalam menyesuaikan diri beradaptasi dengan lingkungan sekolah gitu ya. Tapi di sini saya lihat Abrar mengambil makna yang terbaik dari setiap tutorial, dari setiap bimbingannya, dari para mentor, walaupun tidak mudah pastinya ya. Salah satu hal yang benar-benar kurasakan berkembang ketika di KPB adalah kesadaran akan lingkungan dan juga kesadaran akan diri sendiri. Sampai sekarang pun aku masih belajar tentang kesadaran itu sendiri, tapi di KPB karena kita selalu berjalan-jalan, kita selalu berkomunitas ke tempat-tempat baru, kita benar-benar diajarkan untuk sadar lingkungan. Ada apa sih di lingkungan ini? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita pelajari? Hal itulah yang aku terapkan di universitas. Di universitas karena ya kita dianggap sudah menjadi manusia dewasa ya, tentu saja harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang itu kemudian diterjemahkan menjadi membuat timeline, belajar dengan rajin, dan juga saling membantu teman-teman yang ada di lingkungan kampus. Salah satu hal yang kurasakan selama di SMIPA ini, terutama di KPB, mungkin karena jumlahnya yang lebih sedikit, adalah kita rasanya jadi seperti keluarga satu sama lain. Oke, kalau karena pertemanan di KPB kurang besar, jadi untuk aku sendiri, aku cari solusinya itu banyak aktif di luar juga. Contohnya misalnya, aku aktif di gereja, aku aktif pramuka, organisasi-organisasi gitu. Jadi di situ juga aku dapat banyak teman baru. Jadi temannya nggak cuma dari sekolah aja gitu. Kalau saya itu lebih ikut memantau ya. Jadi banyaknya sih kita ngobrol, diskusi sama Linus ya. Apa yang sedang diolah, apa yang sedang ia jalani di KPB ini. Dari situ kan dengan ngobrol juga dengan kakak pendamping kelas, jadi tahu perkembangan Linus gitu. Yang pasti kami tuh memberi dukungan seperti itu ya. Secara moral itu sebenarnya lebih penting. Jadi anak itu bisa bersemangat dan juga bisa dibimbing menjadi lebih dewasa, lebih matang gitu aja.